Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita bisa ada pada pagi hari ini. Kita sudah bangun dari tidur kita. Kita berkumpul di rumah Tuhan. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dalam setiap pujian dan penyembahan. Kita akan bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kalau kami bisa berdiri di tempat ini, kami bisa ada di mezbah-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah yang Kau berikan bagi kami Bapa. Biarlah Kau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berikan yang terbaik di dalam pujian dan penyembahan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus yang bertata dalam setiap pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorak dan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita naikkan sembah dan syukur kita. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam setiap hidup kami. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus. Ku segala pujian, oh segala pujian syukur bagimu. Yes, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus. Ku menyembah-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkanlah hati kami ya Tuhan. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, kemuliaan. Pulihkan setiap hati kami ya Bapa. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidup. Segala pujian dan syukur kami. Segala pujian syukur bagimu. Kau
hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Kami undang semua jemaat bangkit berdiri. Segala pujian, amin, bagimu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapanmu, menyajimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud. Kami datang sujud di hadapanmu Bapa, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Bertatalah dalam setiap pujian kami Bapa. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Kita akan pujikan dengan suara yang lembut. Segala pujian syukur bagimu. Segala pujian dan syukur kami hanya bagimu Tuhan. Kami sujud di hadapanmu Bapa. Kami memujimu, kami menyembah Engkau. Sekali lagi dengan suara yang lembut. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu. Kami memujimu, kami menyembahmu Tuhan. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Yes, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Berikan sorak-sorak dan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau Bapa.
Jamalah kami ya Tuhan Yesus. Jesus, kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Segala syukur kami, segala sembah kami naikkan bagimu Bapa. Glory, glory, glory. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagimu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan kebaktian pada saat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, menjamah setiap hati kami, tidak ada yang terlewatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang kita siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Kita sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, yes, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan sorak-sorak dan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya jemput semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berikan sorak-sorak yang terbaik lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus telah mati, Dia bangkit dan bahkan naik ke surga. Dan Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Menjamah setiap hati kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari sama-sama angkat tangan. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Sama-sama katakan ho ho ho. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, menjamah setiap kita, memulihkan setiap hati kita, memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba, yes. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, yes. Anggur baru tercurah di tempat ini. Umatnya dengan sukacita. Oh, oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ram saja, sama-sama. Tepuk tangan. Anggur baru tercurah, penuhi Amin. umatnya dengan sukacita. Ho 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 ho, yes. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sebelum lanjut memuji Tuhan, kita berikan senyum, walaupun pakai masker semuanya, kita berikan senyum. Tandanya sukacita surga ada di tempat ini, di hati kita semua. Amin. Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yes. Ya gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ya, sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatan kita. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Tuhan adalah perlindungan.
Sama-sama angkat tangan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, amin. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Haleluya. Sukacita surga ada di tempat ini. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bagi yang bertugas, kami mempersilakan mengambil bagiannya. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih setiamu sehingga Engkau memberikan kami kesempatan yang indah ini untuk memuji-muji dan memuliakan Engkau. Semua pujian hanya untuk kebesaran nama-Mu dan untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami akan berikan persembahan, kiranya Engkau memutuskan persembahan kami sehingga menjadi alat pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami memberi dengan ucapan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jalan bersama dengan Yesus manis. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan amin. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama Yesus, Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis bersama Dia. Hey, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Yesus pasti ada sukacita, amin. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis bersama Dia. Yes, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Haleluya. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis bersama Dia. Yes, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Katakan sungguh manis.
Manise, 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 sungguh manise. Haleluya, terima kasih. Kalau lagu Manise itu lagu bahasa Maluku tapi Ambon, bilang bersama dengan Tuhan Yesus pasti manise. Manise dalam arti bukan semua manis, tapi bersama dengan Yesus kita pasti bisa. Amin. Terima kasih atas setiap persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya yang Tuhan sudah memberkati dan Bapak Ibu sudah berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Dan kita akan mempersiapkan hati kita, pendengaran kita. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita undang Roh Kudus menjamah setiap kita semua. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, kami buka hati Tuhan, jamahan-Mu Bapa. Berserah penuh, Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kau ambil alih seluruh hidup kami. Di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, kami buka hati kami Tuhan. Jamahan-Mu berserah, kami berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, kami berserah penuh hidup kami ini Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar kami serahkan pada hamba-Nya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu. Mari kita angkat tangan kita, ku buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di
hadiratmu, ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu, Di altarmu, menjadi altarmu, di altarmu menyembahmu. beri kemuliaan, beri tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa, beri tepuk tangan untuk Allah kita yang ajaib, beri tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami setiap anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu menghampiri tata Allah yang Maha Suci dengan hati bersyukur kepada Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah kami bukan Allah yang mati, tetapi Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang telah menyelamatkan kami, Allah yang telah memberkati kehidupan kami, Allah yang telah melimpahi hati kami dengan damai sejahtera yang dari Engkau, Allah yang mampu memberikan perlindungan yang sempurna buat setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur jikalau hari ini kami masih saja diberi kesempatan, waktu yang indah untuk kami boleh merayakan dan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Terima kasih Bapa, semua yang Allah lakukan di dalam kehidupan kami demi kebaikan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan juga Allah beri buat kami untuk mendengar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu kembali melawat kami, memberikan kekuatan yang selalu baru kepada kami, bahkan memberikan pengharapan yang baru. Berfirmanlah Tuhan, pakai dan urapi hamba-Mu, akannya berkata-kata hikmat surgawi, dan hanya nama Yesus saja dipermuliakan. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan, kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Saudara yang mengasihi Tuhan, katakan bersama-sama. Kita masih berdiri, kita langsung saja membaca ayat firman Tuhan. Terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara semua membaca ayat yang ganjil. Demikian bunyi firman Allah. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Bersama Yesus pasti bisa. GSCA 1, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Berikan salam kanan kiri, muka belakang. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus memikul salib
dan mati di kayu salib, sesungguhnya dosa-dosa kita yang dipikul oleh Yesus, sesungguhnya pelanggaran, penderitaan kita, kesengsaraan kita, kutuk kita, bahkan sakit penyakit kita dipikul, ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Agar melalui kematian Kristus, saudara dan saya dapat hidup di dalam anugerah-Nya. Agar melalui kematiannya, justru saudara dan saya hidup di dalam kemurahan-Nya, saudara. 3 hari setelah Yesus mati, Yesus bangkit dari antara orang mati. Setelah 3 hari dari kematiannya, Yesus hidup kembali. Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara. Dan kebangkitan Yesus merupakan sebuah bukti bahwa Yesus telah mengalahkan kuasa kematian. Kebangkitan Yesus merupakan sebuah bukti bahwa Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Dan kalau Yesus yang telah membuktikan dan telah mengalahkan kuasa maut atau kuasa kematian, maka kematian bukan lagi menjadi musuh bagi orang-orang percaya. Kematian bukan lagi menjadi hal yang menakutkan bagi orang-orang percaya. Mengapa? Karena kuasa kematian, kuasa maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Dan Yesus membuktikan itu dalam kebangkitannya di antara orang mati, saudara. Saya berkata kebenaran ini karena ini kebenaran yang hakiki. Karena orang-orang percaya tidak lagi takut dengan kematian. Kata firman Allah, berbahagialah mereka yang mati dan yang matinya di dalam Tuhan. Kata firman Allah, hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Kata firman Allah, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Justru melalui kematian inilah yang akan menghantarkan kita hidup di dalam anugerah-Nya, hidup di dalam kekekalan-Nya. Kematian bagi orang-orang percaya seperti jembatan meninggalkan kehidupan yang fana menuju pada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, Yesus menampakkan dirinya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Selama 40 hari lamanya, Yesus menjumpai murid-muridnya. Yesus menampakkan diri bahwa Yesus hidup kembali selama 40 hari lamanya. Dan setelah 40 hari lamanya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya. Maka Yesus naik ke surga, saudara. Karena itu Yesus naik ke surga. Dan pada waktu Yesus naik dan terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Disaksikan oleh setiap orang yang percaya. Kurang lebih ada 500 orang murid-murid Yesus dan orang-orang percaya melihat Yesus terangkat, saudara. Melihat Yesus naik ke surga. Sampai akhirnya Yesus hilang dalam pemandangannya dan Yesus naik ke surga. Mengapa Yesus naik ke surga? Karena Yesus adalah pemilik surga. Mengapa Yesus naik ke surga? Karena Yesus tinggal di surga. Dan kenaikan Yesus, terangkatnya Yesus naik ke surga itu membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Naiknya Yesus ke surga membuktikan bahwa Allah saudara tidak hanya Allah yang hidup, tetapi Allah yang maha kuasa. Kuasanya menguasai bumi dan surga, saudara. Itu Allah saudara dan Allah saya. Saudara kasih Tuhan, mari ini kejadian benar-benar terjadi pada waktu itu, pada waktu itu, saudara. Itu membuktikan bahwa saudara tidak sia-sia datang menyembah kepada Yesus, saudara. Hanya saya kadang-kadang prihatin dengan keadaan gereja-gereja sekarang atau orang-orang Kristen sekarang. Mengapa?
Karena ada banyak gereja-gereja Tuhan, pendeta-pendeta, bahkan orang-orang Kristen yang menganggap bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga bukan peristiwa yang penting. Ada banyak orang-orang Kristen yang menganggap bahwa peristiwa Yesus terangkat ke surga bukan peristiwa yang penting dan bahkan tidak perlu dirayakan. Yang kita rayakan adalah Natal dan Paskah. Dan kenaikan Yesus bukan peristiwa yang penting, Bapak Saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini salah, saudara. Ini salah. Kalau Yesus tidak naik ke surga, jikalau Yesus tidak terangkat ke surga, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Allah. Justru naiknya Yesus ke surga adalah bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Justru ketika Yesus terangkat ke surga, sebuah bukti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, menguasai bumi dan surga. Saudara, ini peristiwa yang penting yang tidak bisa diabaikan oleh orang-orang Kristen, yang tidak bisa diabaikan oleh gereja-gereja Tuhan, yang tidak bisa diabaikan oleh para pendeta dan hamba-hamba Tuhan, saudara. Saya prihatin ketika hari kenaikan Yesus seperti ini dan dianggap tidak penting. Mereka justru kadang-kadang pergi rekreasi, pergi tamasya, tidak datang ke rumah Tuhan dan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Berbahagialah saudara yang datang pagi ini. Berbahagialah saudara dan diberkatilah saudara yang merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Amin, Pak Saudara kasih Tuhan. Selanjutnya saudara, apa atau makna atau tujuan Yesus naik ke surga? Ini penting, Bapak Saudara. Ayat yang kita baca tadi sudah di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Ayat itu memberitakan kepada kita tentang makna atau tujuan Yesus naik ke surga. Apa tujuan? Apakah makna Tuhan Yesus naik ke surga? 1. Ia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita jika hidup yang sementara ini berakhir. Saudara kasih Tuhan, ini loh yang membuat saudara dan saya menghargai hari kenaikan Yesus. Hari kenaikan Yesus itu adalah hari raya orang Kristen yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Menurut Pak Agus ada 5 hari raya orang Kristen. Yang pertama adalah Natal, memperingati hari kelahiran Yesus. Yang kedua adalah hari di mana Yesus mati di kayu salib dan kita menyebutnya Jumat Agung. 3 hari kemudian pada hari Minggunya Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus hidup kembali, kita merayakannya dalam Paskah. Yang keempat adalah hari kenaikan Yesus. Yang kelima apa, saudara? Yang kelima adalah hari pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Ini loh 5 hari raya orang percaya kepada kita. Nah, saudara, apa makna dari Yesus terangkat ke surga? Yesus naik ke surga. Yang pertama, Yesus naik ke surga supaya ada tempat bagi saudara dan saya. Jika hidup yang sementara ini berakhir, hidup kita itu sementara. Urip mau mampir ngombe sebentar sekali. Saudara dan saya pasti akan mengalami kematian. Tidak ada orang yang bisa menghindari kematian. Tidak bisa orang mewakilkan kematian kepada orang lain. Jikalau saudara dan saya pulang ke rumah Tuhan, maka Allah telah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ketika saudara dan saya pulang ke rumah Tuhan,
maka Allah sudah menyediakan tempat buat saudara dan saya di surga yang mulia itu. Katakan amin, saudara. Saudara tidak perlu khawatir karena Allah telah menyediakan tempat buat saudara. Saudara tidak perlu takut. Di awal saya berkata, kebangkitan Yesus merupakan sebuah bukti bahwa Yesus telah mengalahkan kuasa maut, bahwa Yesus telah mengalahkan kuasa kematian. Maka kematian bukan lagi menjadi musuh yang menakutkan bagi orang-orang percaya. Diberkatilah dan berbahagialah mereka yang mati dan yang matinya di dalam Tuhan. Firman Allah berkata, berbahagia. Hidup, aku hidup bagi Kristus dan mati adalah akulah jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? Yesus Kristus, saudara. Oh, luar biasa, saudara. Kita baca ayatnya, Yohanes pasal 14, ayat 2 dan ayat 3. Mari kita beri bersama-sama. Ini sebuah kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan hikayat, ini bukan narasi, ini bukan cerita, tapi benar-benar terjadi. Ini loh yang membuat kita mau setia dengan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Yuk kita baca bersama-sama ayat 2 dan ayat 3. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan ayat 3. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Di rumah Bapakku sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Selalu kembali, saudara. Yesus naik ke surga. Yesus terangkat ke surga. Disaksikan kurang lebih 500 orang melihat Yesus terangkat, Bapak Saudara. Sampai pada akhirnya tertutup oleh awan dan mereka tidak lagi bisa melihat Yesus karena Yesus naik ke surga. Saudara kasih Tuhan, ini loh yang membuat saudara dan saya mau setia dengan Tuhan. Mau tenanan derek Gusti, saudara. Mengapa? Yesus pergi ke surga, Yesus naik ke surga, karena Yesus menyediakan tempat buat saudara dan saya. Menyediakan tempat buat saudara dan saya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan Yesus berkata, di mana aku berada, engkau pun berada. Saudara dengar saya. Tidak ada nabi yang hidup kembali. Tidak ada tokoh-tokoh agamawis yang ada dalam dunia ini yang mati dan hidup kembali. Kecuali Yesus. Kecuali Yesus. Dan ketika Yesus terangkat ke surga, tujuannya apa? Maknanya apa? Yesus menyediakan tempat. Ini loh saudara yang menjadi keyakinan kita yang begitu kuat. Menjadi sebuah iman yang kuat buat kita bahwa kita tidak takut dengan kematian. Kita tidak takut setelah kematian itu kemana. Karena setelah kematian ternyata ada kehidupan selanjutnya. Jangan pikir kalau sudah mati selesai. Jangan pikir kalau sudah mati selesai ada kehidupan selanjutnya. Ditempatkan di neraka ataukah ditempatkan di surga yang benar-benar nyata. Neraka itu ada, surga itu ada. Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus dan yang menempatkan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, surga bagian dari kehidupan kita.
Amin saudara. Surga bukan untuk orang yang beragama Kristen. Surga bukan untuk orang yang beragama Kristen. Karena orang yang beragama Kristen belum tentu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Surga untuk orang yang percaya kepada Yesus. Surga untuk orang-orang yang menempatkan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tuhan siapkan surga yang mulia. Yang kedua, apakah makna Tuhan Yesus pergi dan naik dan terangkat ke surga? Yang kedua adalah Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong orang-orang percaya. Yesus naik ke surga agar Yesus mencurahkan rohnya kepada orang-orang percaya. Ketika sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem sampai Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan ketika murid-muridnya dan orang-orang percaya setelah menyaksikan dan melihat dengan mata sendiri bahwa Yesus terangkat ke surga, dan setelah itu murid-muridnya tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka tinggal di Yerusalem sampai menanti dan menunggu pencurahan Roh Kudus. Dan benar kata Allah, kata Yesus, ketika murid-muridnya berhimpun berdoa di loteng atas di Yerusalem, Allah 10 hari kemudian setelah Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian Yesus mencurahkan rohnya. Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya dan memenuhi setiap murid-murid dan orang-orang percaya di loteng atas di Yerusalem. Saudara-saudara kasih Tuhan, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus bukan kuasa, tapi Roh Kudus oknum, saudara. Oknum dan Allah sendiri. Roh Allah, Roh Kudus yang diam di dalam hati orang-orang percaya. Murid-murid Yesus sempat cemas ketika Yesus tinggalkan murid-muridnya dengan naik ke surga. Tetapi Allah Yesus menguatkan murid-muridnya. Allah mengirimkan roh penolong yang lain. Allah mengirimkan penolong yang lain. Siapa itu? Roh Kudus, Roh Allah. Kita lihat ayatnya di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. 1, 2, 3. Dengar baik-baik saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, saudara. 10 hari setelah kenaikan Yesus, Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Allah mengirimkan penolong yang lain. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Dan ketika Allah mengirimkan pencurahan Roh Kudus itulah yang diam di dalam hati orang-orang yang percaya. Roh Kudus diam dalam hati orang-orang yang mengasihinya. Roh Kudus tinggal dalam hati orang-orang yang setia dengan Allah. Roh Kudus tinggal di dalam hati orang yang bergantung kepada Allah. Roh Kudus tinggal dalam hati orang yang mengandalkan Tuhan. Roh Kudus tinggal dalam hati orang yang menaruh segala pengharapannya kepada Allah. Dan Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap orang percaya yang memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya yang mengalami kelahiran yang baru. Ketika saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percaya secara total kepada Allah, mengandalkan Tuhan, dan memiliki
hubungan yang intim dengan Tuhan dan mengalami kelahiran baru, pasti Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara. Tetapi jikalau saudara dan saya hanya sekedar jadi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang tidak setia dengan Tuhan, yang tidak punya hubungan doa dengan Tuhan, tidak bergantung kepada Allah, Roh Kudus tidak akan diam dalam hati orang seperti ini. Dengar Bapak Ibu Saudara, kalau panjenengan dan saya tidak setia dengan Tuhan, Roh Kudus tidak mau tinggal dalam hati orang yang tidak setia. Roh Kudus tidak mau tinggal dalam hati orang yang tidak mau bergantung kepada Allah. Roh Kudus juga tidak mau diam di dalam hati orang yang tidak punya kehidupan hubungan yang intim dengan Allah, tidak punya kehidupan doa dengan Allah. Jadi orang Kristen kok mau malas berdoa? Tuhan tidak akan tinggal dalam hati orang yang malas berdoa. Doa kalau punya masalah, baru berdoa kalau susah, baru berdoa kalau punya masalah, baru berdoa kalau punya persoalan, baru berdoa kalau sudah sedih, baru berdoa kalau sudah sakit. Pada waktu sakit tidak punya kehidupan doa, ngenteni punya masalah dulu baru berdoa. Roh Kudus tidak mau tinggal dalam hati orang seperti ini. Roh Kudus tidak akan pernah tinggal dan diam dalam hati orang yang tidak punya hubungan doa yang akrab dengan Tuhan. Bilang sama sebelahmu sambil duduk, setialah dengan Tuhan. Selalu kembali saudara. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan Samaria dan Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di dalam ayat Kisah Para Rasul pasal 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa dalam bahasa aslinya menggunakan kata dunamos. Dunamos dan berkembang menjadi kata dinamis. Kata dunamos atau kuasa itu memiliki 3 pengertian rangkap. Yang pertama adalah engkau akan menerima kuasa secara supranatural. Pada waktu Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci, ketika sampai di gerbang bait suci, Petrus dan Yohanes melihat ada pengemis di pintu gerbang bait suci. Ya, itu sama Petrus dan Yohanes. Ada pengemis di pintu gerbang. Jadi dia minta kepada orang yang mau sembahyang ke bait suci. Orangnya lumpuh. Pada waktu Petrus dan Yohanes lewat dan mau ke bait suci, melewati pintu gerbang, ada pengemis yang di bojokan pintu gerbang itu mengemis meminta-minta. Apa jawaban Petrus dan Yohanes? Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus angkat tilammu dan berjalanlah. Tahu-tahu orang lumpuh, pengemis di pintu gerbang itu saudara. Tahu-tahu dia berdiri bangkit dan berjalan. Padahal dia lumpuh. Saya tidak tahu, terus Alkitab tidak menulis lumpuh sejak lahir. Tapi orangnya lumpuh. Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, angkat tilammu dan berjalanlah. Ada kuasa yang luar biasa yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes ketika Roh Kudus diam di dalam hatinya. Ketika Roh Kudus diam dalam hati saudara, saudara menerima kuasa. Saudara menerima kuasa. Amin. Mulakno hati-hati kalau ngomong. Hati-hati kalau ngomong. Saudara ini ada Roh Kudus di dalam hati saudara. Dan Roh Kudus itu yang memberikan kuasa kepada saudara. Hati-hati ngomong. Apapun yang kamu ngomong, entah itu negatif atau positif, itu yang terjadi. Aku ini susah. Aku
aku ini sedih. Bolak-balik ngomong aku sedih, aku susah beneran. Karena kamu ngomong sesuatu itu, hati-hati saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati-hati saudara. Aku ini susah, aku ini melarat, aku ini miskin. Karena ngomongnya negatif, itu yang terjadi. Susah beneran, miskin beneran. Para orang tua hati-hati dengan anak-anaknya. Seringkali tanpa kita sadar pada waktu kita marah, kita ngomong sama anak kita, goblok kamu ini, bodoh kamu ini, goblok kamu ini, bodoh. Hati-hati dengan mulut kita ini saudara. Ketika kita berkata kepada anak kita, kamu goblok, kamu bodoh. Anakmu bodoh beneran, goblok beneran. Mari jaga mulut saudara. Apa yang engkau ucapkan itu seperti ada nyawa yang menghidupi, sehingga perkataan saudara dan entah negatif entah positif yang terjadi, pasti terjadi. Ada seorang dokter buat sebuah penelitian. Ya, dia kumpulkan pasien-pasien dia yang secara medis sudah tidak bisa disembuhkan. Ya, ada penelitian yang dilakukan oleh seorang dokter kepada pasien-pasiennya, dan dikumpulkan pasien-pasien ini saudara, dan secara medis tidak lagi bisa disembuhkan, tidak bisa diobati, sudah disembuhkan karena sakitnya begitu parah. Dan dokter itu ngajari 3 kalimat kepada pasien-pasien yang sudah tidak ada harapan hidup, kepada pasien-pasien yang secara medis tidak lagi bisa diobati. Dia bilang kepada pasiennya, ucapkan saya membaik. Dia beri ucapan 3 kalimat saja. Saya membaik, saya sembuh, saya sehat. Saya membaik, saya sembuh, saya sehat. 3 kalimat saja. Saya membaik, saya sembuh, saya sehat. Itu diucapkan setiap jam. Setiap jam dibalik lagi Pak. Setiap jam diulang lagi, kata-kata positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendatangkan kuasa. Saya membaik, saya sembuh, saya sehat. 1 jam kembali diucapkan lagi, saya membaik, saya sembuh, saya sehat. 1 jam lagi diucapkan lagi, saudara. Saudara tahu kesaksian, ini kejadian benar-benar terjadi. Tidak ada 1 bulan. 1 bulan kurang, Pak. Pasien yang berkata, saya membaik, saya sembuh, saya sehat. Saudara tahu terjadi apa terjadi? Mereka sehat, Pak. Mereka sembuh, Pak. Tanpa tidak ada obat sama sekali. Karena secara medis tidak bisa diobati lagi. Sembuh, Pak. Mereka keadaannya tambah semakin baik, Pak. Mereka sembuh, Bu. Mereka sembuh. Mereka sehat. Karena apa? Karena obat? No. Karena apa? Karena ucapan itu, saudara. Karena ucapan itu. Hati-hati dengan ucapan perkataan saudara. Amin. Amin, saudara. 3 ucapannya apa? 1. Satu apa kalimatnya? 2. 3. Mbok yo ngono. Kalau sudah punya masalah di rumah tangga saudara, punya masalah ekonomi, punya masalah dengan yang lainnya di pekerjaan saudara, mengapa toh kita tidak berkata hal yang positif dengan pekerjaan kita? Mengapa toh kita tidak berkata positif tentang rumah tangga kita? Mengapa toh kita tidak berkata yang positif tentang ekonomi kita? Mengapa toh kita tidak berkata positif tentang kesehatan saudara? Kata dunamos yang kedua adalah saudara diberikan kekuatan secara supranatural. Tidak hanya kuasa secara supranatural, tetapi kekuatan secara supranatural. Ketika Rasul Paulus di penjara, di dalam penjara disiksanya, dianiaya Rasul Paulus karena Injil. Bahkan di dalam penjara pun masih diikat, di dalam sel itu pun masih diikat, saudara. Saudara
Rasul Paulus merasakan kekuatan. Meskipun dianiaya, dia merasakan kekuatan dari Allah. Ketika dia menderita di penjara, dia terima kekuatan yang baru dari Allah. Sampai pada akhirnya Rasul Paulus memuji Tuhan. Di dalam penjara susah loh, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di dalam penjara disiksa, dia memuji dan menyembah Tuhan. Di penjara dia diikat, di sel masih dirantai, masih diikat. Dia memuji dan menyembah kepada Allah. Dan akhirnya apa? Semua rantai-rantai terputus, semua pintu-pintu sel terbuka semuanya. Mengapa Rasul Paulus menerima kekuatan yang luar biasa? Karena ada dunamos, karena ada Roh Kudus yang diam di dalam hatinya. Sampai dia berkata, ayat yang terkenal apa saudara? Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan. Saudara yang paling hari ini punya beban. Saudara bersyukur loh. Saudara yang susah hari ini, punya pergumulan hari ini. Isa merasa kuat. Itu bukan karena kekuatanmu, karena Tuhan memberi engkau kekuatan menghadapi masalah itu. Engkau diberi kekuatan menghadapi persoalan itu. Engkau diberi kekuatan oleh Allah menghadapi kekurangan dalam hidup ini, saudara. Engkau diberi kekuatan. Jikalau engkau kuat menghadapi kesedihanmu, jikalau engkau kuat menghadapi masalahmu, pergumulanmu, jikalau engkau kuat menghadapi bebanmu, itu karena Tuhan memberi engkau kekuatan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus buat ini, saudara. Kalau ini yang mengalami orang yang tidak percaya kepada Yesus, wes ngene saudara. Betul tidak? Kalau ini yang mengalami orang yang tidak percaya kepada Yesus, kesusahan saudara, jikalau saudara susah hari ini, punya masalah hari ini, punya pergumulan hari ini, punya beban hari ini, punya sakit hari ini, jikalau bukan Tuhan, engkau sudah begini, saudara. Stres, sudah gila kita ini. Tapi kita masih kuat. Bisa datang ke gereja hari ini, bisa beribadah hari ini, bisa memperingati kenaikan Yesus hari ini. Jikalau bukan Tuhan, siapa? Tuhan yang memberi kau kekuatan. Dunamos tidak hanya artinya engkau diberi kuasa oleh Allah. Dunamos tidak hanya artinya engkau diberi kekuatan oleh Allah. Dunamos yang ketiga, engkau diberi kemampuan secara supranatural oleh Allah. Pada waktu hari Pentakosta di Yerusalem, ada banyak orang-orang di hari Pentakosta itu berkumpul di Yerusalem. Setiap murid-murid Yesus di loteng atas berbahasa roh, dipenuhi dengan roh. Dan orang-orang lain berkata, oh ini murid-murid Yesus sedang mabuk ini. Sedang mabuk oleh anggur. Tapi Petrus berdiri dan Petrus berkhotbah. Di hari Pentakosta itu, saudara. Di hari pencurahan Roh Kudus itu. Dan saudara tahu, setelah Petrus berkhotbah, ada banyak orang bertobat. Dengar khotbahnya Petrus. Berapa orang yang bertobat? Ada berapa orang? Ada 3.000 orang bertobat mendengar khotbahnya Petrus. Petrus bukan jebolan sekolah kitab Sati di Malang. Petrus bukan orang terpelajar, seorang nelayan yang tidak pernah sekolah. Tapi ketika dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Mengapa? Karena diberi kemampuan secara supranatural oleh Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, 2 hal ini simpan dalam hati saudara. Makna dari kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama adalah Ia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita jika hidup yang sementara ini berakhir. Kedua, Ia naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Saya tanya saudara, janji Tuhan yang diucapkan beberapa ribu tahun yang lalu itu, sudah digenapi belum? Sudah digenapi belum janji itu, saudara? Sudah digenapi. Kemarin kita melayani pemakaman Ibu Mirin, tetangga gereja. Ibu Mirin itu setia dengan Tuhan, Bapak Saudara. Karena sakit, fisiknya sudah sepuh,
tidak lagi bisa pergi ke gereja. Dan beberapa kali kami datang. Kadang pada waktu Natal kita datang ya ada tim vokal bersama gembala datang ke rumah Bu Mirin dan mengajak Bu Mirin untuk menyanyi Natal dan penyembahan. Paskah kita datang ya. Dan dalam ibadah pemakaman saya berani berkata, Ibu Mirin sudah di pangkuan Bapa di surga, ditempatkan yang mulia bersama Allah di surga. Janji Tuhan itu sudah digenapi, Bu. Nanti ketika sudah pulang, surga mulia buat tempat orang-orang percaya kepada Yesus. Janji pencurahan Roh Kudus sudah terjadi belum? Sudah. 2000 yang lalu pada hari Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2, Roh Kudus sudah dicurahkan untuk orang-orang percaya. Diberkatilah mereka yang mendengar firman dan yang melakukannya. Mari kita beri bersama-sama. Saya rindu, Bapak Ibu Saudara dengar saya rindu ketika nanti sudah pulang, tinggalkan gereja. Ketika sudah pulang, tinggalkan gereja, berubah perkataannya. Tadi tidak lagi ngomong hal yang negatif tentang keluargamu, tidak pernah berbicara negatif tentang anak-anakmu, ekonomi saudara, kesehatan saudara. Kalau saudara berkata, aku menora loro, awak kok loro tenan saudara. Beri ucapan-ucapan yang membangun, ucapan-ucapan iman. Seperti dokter tadi, dia kasih 3 kata, 3 kalimat kepada pasien-pasien yang tinggal nunggu matinya saja karena sakitnya. Pertama dia ngajari berkata apa saudara? Aku membaik. 2, aku sembuh. 3, aku sehat. Dan mereka sembuh dan sehat. Yuk masalahmu apa hari ini? Yuk persoalanmu apa hari ini? Yuk kesedihanmu apa hari ini? Yuk bebanmu apa hari ini? Berkatalah yang positif, maka itu yang terjadi. Karena ada kuasa di dalam hidup saudara. Karena ada Roh Kudus di dalam hati saudara. Ku hidup karena percaya, aku punya Tuhan yang besar. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Dia selalu menepati janjinya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam desakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Aku punya Tuhan yang besar, bukan Allah yang mati, Allah yang besar. Aku punya Tuhan, amin. Ya lama ya syangkara lama ya. Oh, haleluya. Benar Tuhan. Percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Mari angkat tanganmu. Aku punya Tuhan, amin, haleluya, haleluya. Yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan.
Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Nanti Ibu Gembala Sidang akan datang ke depan, berdoa buat kita semuanya, dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, dan ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, haleluya, 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 haleluya. Angkatlah kedua tanganmu, angkatlah tanganmu ke atas, tanda engkau berserah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Allah yang kembali menguatkan iman kami. Sungguh kami bersyukur, kami percaya kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau sedang menyediakan tempat bagi kami. Ketika hidup yang sementara ini berakhir, sungguh kami bersyukur karena janji-Mu sungguh menguatkan kami, karena Engkau akan tempatkan kami di surga yang mulia bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur oleh karena kenaikan-Mu ke surga, maka Roh Kudus turun atas kami. Dan Roh Kuduslah yang akan memimpin kami. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Roh Kudus yang akan menghibur kami ketika kami susah. Bahkan Roh Kudus yang akan mengingatkan dan menegur kami ketika kami ada di jalan di luar jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau tidak hanya menyertai kami ketika kami ada di dunia ini. Engkau tidak hanya berjanji untuk memberkati kami ketika kami hidup di dunia ini. Bahkan Engkau berjanji untuk menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Tuhan, biarlah setiap kami akan menghargai apa yang Allah lakukan, apa yang Yesus sudah lakukan buat kami. Dengan kami boleh terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Allah terus urapi, Allah terus beri kesehatan buat hamba-Mu agar lewat kehidupannya nama Yesus yang akan ditinggikan. Kami percaya setiap kami yang hadir pagi hari ini diberkati dan dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, doa syukur kami yang kami naikkan di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara.